Halo semuanya, selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 12F1 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami buat. Enjoy the video! Ini adalah logo dari perusahaan kami. Filosofi dari logo kami yaitu lingkaran yang melambangkan kesempurnaan, topi koki yang menunjukkan profesionalisme, dan tulisan tangan yang unik yang memberikan kesan personal. Kata cita rasa yang lezat dan bintang-bintang menegaskan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik. Secara keseluruhan, logo ini ingin menyampaikan bahwa Wuhe adalah tempat di mana cita rasa dan kenangan bersatu. Wuhe adalah sebuah perusahaan kuliner yang mengedepankan inovasi dalam mengolah tahu sebagai bahan dasar utama. Kami menawarkan berbagai variasi tahu dengan berbagai rasa dan cara penyajian yang unik. Disajikan dengan konsep yang modern dan menarik. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang lezat, sehat, dan memuaskan bagi pelanggan kami. Visi kami adalah menjadi pemimpin dalam industri kuliner berbasis tahu di Indonesia dengan menghadirkan inovasi, kualitas, dan pengalaman terbaik kepada konsumen. Dalam mewujudkan visi kami memiliki misi mengembangkan variasi produk yang menarik, mempertahankan kualitas produk yang diproduksi, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, dan yang terakhir, berkomitmen memberikan kepuasan pelanggan dengan mempertahankan kualitas harga dan produk. Usaha kuliner Wuhe akan memperjualbelikan jenis makanan yang bernama tahu krep rangon. Camilan ini merupakan camilan yang gurih dan renyah, terdiri dari campuran krep stick dan tahu yang dibalut dengan kulit pangsit yang digoreng hingga berwarna kecoklatan. Makanan ini dimakan menggunakan saus pedas manis dan mayones. Dalam perusahaan kuliner kami terdapat alur dalam memproduksi barang yang akan kami perjualbelikan. Proses pertama yaitu planning atau perencanaan. Di tahapan pertama ini, kami membuat rencana terkait target penjualan, desain produk, biaya produksi atau anggaran yang dibutuhkan, termasuk biaya bahan bakunya dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu routing atau mengarahkan alur. Di tahapan kedua ini, kami akan mengarahkan alur proses produksi mulai dari bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control, sampai distribusi. Yang ketiga yaitu scheduling atau penjadwalan. Kami menentukan jadwal jam kerja serta memperhitungkan kapasitas produksi. Jadwal utama berisi total keseluruhan waktu yang dibutuhkan dalam produksi. Yang keempat yaitu dispatching atau instruksi untuk memulai produksi. Tahap keempat ini, kami memberi instruksi untuk memulai produksi. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu, hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditargetkan. Yang kelima yaitu evaluasi. Tahap terakhir ini merupakan tahap akhir dari proses produksi. Kami melakukannya untuk mengukur penilaian produksi yang terjadi di lapangan dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Keunggulan produk krep rangon ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bahan baku yang sehat dan bergizi. Tahu mengandung protein nabati yang tinggi, rendah kalori, dan kaya akan nutrisi. Hal ini menjadikan krep rangon sebagai pilihan camilan yang sangat sehat. Untuk yang kedua yaitu tekstur yang sangat menarik. Tahu yang lembut di bagian dalam dipadukan dengan isian renyah seperti krep stick memberikan sensasi tekstur yang sangat kontras namun memuaskan. Untuk yang ketiga yaitu cocok sebagai camilan atau lauk makanan. Tahu krep rangon bisa disajikan sebagai camilan saat santai atau bisa jadi lauk yang mengenyangkan, membuatnya cocok untuk berbagai acara dari makanan ringan hingga hidangan pelengkap di meja makan. Untuk yang terakhir yaitu proses pembuatan yang mudah dan sangat cepat. Tahu krep rangon mudah dibuat baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijadikan produk bisnis kuliner. Proses penggorengan yang sangat cepat membuatnya praktis disajikan dalam waktu yang sangat singkat.
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan. Yang pertama, analisis peluang. Dalam dunia perdagangan, berjualan makanan crab stick Rengon kurang begitu menjanjikan karena kurang diminati oleh semua kalangan. Crab stick Rengon kurang berpotensi, selain varian rasanya yang kurang, penampilannya juga kurang menarik. Yang kedua adalah tantangan. Tantangannya yaitu mencoba bersaing dengan produk lain, yaitu dengan memperbanyak varian rasa dan juga memperbaiki penampilan. Misalnya, menambah isian crab stick Rengon tadi menggunakan ayam atau udang dan disajikan dalam bentuk yang beragam. Yang ketiga adalah kekuatan. Kekuatannya yaitu makanan ini masih jarang diperjualbelikan karena makanan ini baru di kalangan masyarakat. Yang terakhir adalah kelemahan. Kelemahannya yaitu kurangnya varian rasa dan penampilannya kurang menarik. Nah, untuk strategi pemasaran yang kelompok kami gunakan yaitu yang pertama pemasaran digital. Pemasaran digital ini kita menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk kuliner kita. Lalu kita juga menggunakan Google My Business yang berfungsi untuk mendaftarkan bisnis kita dan membantu pelanggan menemukan lokasi restoran kita dengan mudah, lengkap, dan review dan informasi kontak. Terus yang kedua, kita juga menggunakan strategi penggunaan influencer dan endorse. Jadi kita mengajak influencer atau blogger untuk mencoba produk kita agar mereka dapat memberikan ulasan di media sosial mereka. Nah, ini juga dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan merek di kalangan audiens mereka. Nah, terus kita juga dapat kolaborasi dengan selebriti lokal atau tokoh masyarakat untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, kita membuat menu yang menarik dan variatif. Nah, kita menciptakan menu yang unik dengan varian rasa yang inovatif, termasuk menu musiman atau edisi terbatas. Nah, hal ini dapat menarik perhatian dan membedakan bisnis Anda dari kompetitor. Terus kita juga memberikan deskripsi yang menarik dan visual yang memikat untuk setiap hidangan dalam menu. Untuk target penjualan per tahun, kami menghitung secara per minggu dengan berdagang selama 6 hari, dan untuk hari Minggu kami memutuskan untuk libur. Per minggu kami mempersiapkan 160 porsi. Jika per bulan kami mempersiapkan 640 porsi. Nah, untuk target penjualan per tahun yaitu 640 porsi, kami kalikan 12 bulan sama dengan 7.680 porsi. Kebutuhan pembiayaan yang dihitung secara harian. Biaya bahan baku yang dibutuhkan antara lain gas LPG dengan biaya Rp 12.000, crab stick 500 gram dengan biaya Rp 26.000, telur setengah kilo dengan biaya Rp 12.000, daun bawang dengan biaya Rp 2.000, kulit pangsit dengan harga Rp 7.500 per satu pak, sehingga apabila dibutuhkan 2 pak maka total harganya menjadi Rp 15.000. Tahu dengan harga Rp 3.000 per satu buah, sehingga apabila dibutuhkan 3 buah maka total harganya menjadi Rp 9.000. Minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per satu buah, sehingga apabila dibutuhkan 2 buah maka total harganya menjadi Rp 28.000. Bawang putih bubuk dengan biaya Rp 2.000, saus tiram dengan biaya Rp 1.000, merica bubuk dengan harga Rp500, garam dengan biaya Rp 5.000, penyedap dengan biaya Rp 500, lunchbox XS dengan harga Rp 345 per 1 pieces. Apabila dibutuhkan 100 pieces
maka total harganya menjadi Rp 34.500. Sumpit bambu dengan biaya Rp 9.000. Klip plastik dengan biaya Rp 2.500. Tenaga kerja Rp 25.000 per satu orang. Maka apabila dibutuhkan 2 orang, total harganya menjadi Rp 50.000. Total keseluruhan Rp 209.000.